Perkembangan peserta didik masa prenatal. Prenatal. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode prenatal merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat. Periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis, yang dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau dapat mengakhiri suatu perkembangan. Minggu kedua awal proses pembuahan. Sel telur dibuahi 12 hingga 24 jam, kemudian setelah sperma mampu menembusnya. Setelah beberapa hari sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah menjadi beberapa sel, melewati tuba falopi dan masuk ke dinding rahim. Pada minggu keempat, sel tersebut akan berbentuk seperti embrio. Minggu kelima, sistem peredaran darah mulai terbentuk, jantung kecil akan mulai berdetak. Minggu keenam, hidung, mulut, dan telinga bayi akan mulai terbentuk, dan usus serta otak mulai berkembang. Minggu ketujuh, bayi masih memiliki ekor, tangan, dan kaki mulai menonjol sedikit. Minggu ke-8, saluran pernafasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru yang sudah mulai terbentuk. Minggu ke-9, janin sudah mulai terbentuk sempurna, telinga sudah ada walaupun masih kecil. Minggu ke-10, jari-jari sudah mulai terbentuk, kuku-kuku juga mulai terbentuk. Minggu ke-11, janin hampir sepenuhnya terbentuk, menendang, merenggangkan, dan bahkan cegukan saat diafragma berkembang. Meskipun si ibu belum bisa merasakan aktivitas apapun, minggu ke-12 jari bayi sudah dapat membuka dan menutup. Minggu ke-13 sidik jari mulai terbentuk, organ juga terlihat jelas dari kulitnya. Minggu ke-14 otak bayi mulai aktif, ginjal juga sudah mulai bekerja saat di USG. Mungkin si ibu dapat melihat ia menghisap jempolnya. Minggu ke-15 kelopak mata masih tertutup, tapi janin sudah bisa merasakan cahaya. Minggu ini jenis kelamin sudah bisa diketahui. Minggu ke-16 kulit kepala janin sudah mulai terbentuk, si ibu mulai merasakan tendangan janin. Minggu ke-17 tulang bayi mulai kuat, tali pusar juga semakin tebal dan kuat. Minggu ke-18 gerakan janin mulai terasa. Minggu ke-19 indera janin mulai terbentuk, menyanyilah untuk dia. Minggu ke-20 janin sudah bisa menelan. Minggu ke-21 tendangan janin akan lebih terasa. Minggu ke-22 bibir dan alis sudah mulai terlihat seperti miniatur janin siap lahir. Minggu ke-23 telinga janin sudah mengenali suara. Minggu ke-24 bayi sudah tumbuh lebih panjang namun kulit masih halus. Minggu ke-25 rambut mulai terbentuk saat ini. Minggu ke-26 janin menghirup dan menghembuskan cairan ketuban. Hal ini membantu mengembangkan kinerja paru-parunya. Minggu ke-27 janin tidur dengan waktu teratur. Paru-paru belum sempurna namun sudah bisa berfungsi di luar rahim dengan bantuan medis. Minggu ke-28 janin sudah bisa merasakan cahaya, ya sudah bisa berkedip dan bulu mata sudah mulai tumbuh. Minggu ke-29 otot dan paru-paru lebih berkembang dan siap untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kepala tumbuh memberi ruang otak yang sedang berkembang. Ke-30 janin dikelilingi setengah liter cairan ketuban dan sedikit aktif. 31 janin sudah bisa memutar kepalanya di berbagai sisi lapisan lemak pelindung yang ada di sekitar kulitnya. 32 berat janin pada minggu ini akan terus tumbuh. 33 tulang tengkorak janin belum sepenuhnya menyatu.
34. Saraf pusat janin sudah semakin matang, begitu juga paru-parunya. Lahir mulai dari minggu ini umumnya tidak memiliki masalah kesehatan serius dalam jangka panjang. 35. Ginjal dan hati sudah mulai berfungsi secara penuh. 36. Janin bisa tumbuh 1 ons per hari. Lemak yang menutupi kulit sudah mulai berkurang. 37. Janin sudah sepenuhnya siap untuk dunia luar 2 minggu ke depan. Paru-paru dan otak matang sepenuhnya. 38. Janin sudah terbentuk sempurna, lemak di kulit juga mulai hilang. 39. Janin sudah siap dilahirkan. Biasanya posisi kepala janin sudah mulai terbalik. 40. Si ibu melahirkan normal minggu ini adalah waktunya janin siap dilahirkan. Penyimpangan pada fase prenatal. Penyimpangan pada fase prenatal dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyimpangan kromosom atau genetis. Yang kedua, penyimpangan dalam perkembangan. Penyimpangan kromosom atau genetis atau biasa kita sebut dengan Down syndrome terjadi karena adanya kelainan pada kromosom yang seharusnya berjumlah 46, tetapi pada anak Down syndrome mendapat ekstra kromosom sehingga kromosom yang dimilikinya menjadi 47. Anak dengan Down syndrome memiliki ciri khusus, biasanya ekspresi muka yang khas dan mengalami keterbelakangan dalam perkembangan. Penyimpangan dalam perkembangan. Ibu yang sakit akan memberikan efek tidak baik pada perkembangan janin yang ada di kandungannya. Salah satunya penyebab yaitu karena ibu memiliki penyakit campak, AIDS, pemakaian obat-obatan, kebiasaan merokok, dan minum minuman keras dapat menyebabkan penyakit otak, risiko kelahiran sebelum waktunya, dan perkembangan yang terlambat sebelum dilahirkan. Pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal ada 2, yaitu pengaruh lingkungan dan sikap ibu. Pengaruh lingkungan. 1. Faktor eksternal. A. Sinar röntgen. B. Pemakaian obat penenang thalidomid atau softenon, usaha menggugurkan kehamilan. C. Obat-obat keras. 2. Ketegangan emosional. Ketegangan psikis pada 2 bulan pertama menyebabkan kelainan mongolismus atau Down syndrome. 3. Tahayul. Sikap ibu. Sikap menerima atau menolak terhadap kehamilannya berpengaruh terhadap bayi yang dilahirkan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal ada 4. Di antaranya yaitu yang pertama ada kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal dan dapat mengakibatkan lahirnya bayi-bayi cacat. Kedua, janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya. Oleh sebab itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi cenderung mengalami cacat. Ketiga, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan janin. Dan yang keempat, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis antara lain meningkatnya pernafasan dan sekresi oleh kelenjar bila ketegangan psikis terjadi pada usia janin yang masih muda. Maka dapat terjadi sindrom nafsu terhambat, sedikit aktivitas, sedikit spontanitas, pada umumnya terjadi suatu tingkah laku yang apatis. Implikasi pada pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik.
membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis, dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Memenuhi asupan nutrisi dan gizi, perilaku hidup sehat, konseling pranikah, konseling genetik. Pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat dicegah dan diobati.